Nih, satu lagi pembahasan bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Ini akan disampaikan oleh Leticia Francisca Wenas, akan membahas sekaligus dengan contohnya. Next, Leticia. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Leticia Francisca Wenas. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi yang ada dalam modul 5 mengenai bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal pada dasarnya merupakan sebuah usulan, rencana, atau penawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan daripada ketiga kata yang lain itu. Proposal penelitian atau proposal kegiatan dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik di Indonesia. Kita masuk dalam bagian pertama, yaitu formulasi bahasa. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Bagian yang kedua yaitu teks proposal. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Yang pertama adalah teks proposal penelitian. Tahapan-tahapan dalam teks proposal penelitian diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Sebenarnya masih ada unsur lain yang tidak diperhitungkan sebagai tahapan, yaitu daftar pustaka dan lampiran apabila ada. Yang kedua adalah teks proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang dimaksud di sini yaitu proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Dari penelusuran terhadap proposal magang, terdapat unsur-unsur proposal yang dijadikan bab atau subbab, yaitu pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutup. Kita masuk dalam contoh proposal penelitian berdasarkan strukturnya. Judul penelitian, analisis potensi limbah tebu sebagai bahan bakar pembangkit listrik energi biomasa di pabrik gula. Bab 1 pendahuluan, bagian 1.1 latar belakang. Saat ini, seiring berjalannya waktu, industri-industri baik industri rumahan maupun pabrik semakin banyak di Indonesia. Kini sangat mudah ditemukan sebuah industri meskipun letaknya dekat dengan pemukiman padat penduduk. Letak sebuah pabrik yang berdekatan dengan pemukiman warga tentu dapat menimbulkan dampak buruk, baik itu melalui limbah padat, cair maupun gas. Terutama limbah padat yang membutuhkan tempat penampungan yang cukup besar. Aktifnya perindustrian di Indonesia tidak dapat berlangsung terus-menerus tanpa adanya proses yang dapat menekan dampak buruk yang diakibatkan oleh pembuatan produk di suatu perindustrian. Limbah atau sampah memang merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga. Tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. Beberapa pabrik di Indonesia kini sudah mulai menerapkan sistem pengolahan limbah untuk mengurangi dampak polusi dari limbah-limbah tersebut. Bahkan dijadikan produk baru yang berguna yang tentunya diolah melalui proses-proses tertentu. Salah satunya mengolah limbah sisa pembuatan gula menjadi kompos, batako, dan lain-lain. Pemanfaatan limbah saat ini menjadi sangat penting, artinya terutama untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di kota-kota besar, limbah organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan. Sistem pembangkit listrik atau generator biomas yang paling optimal dengan model sistem pembangkit listrik grid connected. Perhitungan hasil potensi biomasa tebu atau feedstock biomas dengan memanfaatkan ampas tebu sebagai sumber energi generator 1, generator 2, generator 3, dan perhitungan konsumsi daya pada industri yang dengan secara menyeluruh sistem merupakan sistem digunakan bantuan perangkat lunak, dalam hal ini Homer versi 2.68. Hasil simulasi dan optimasi berbantuan software Homer menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem yang paling optimal untuk diterapkan di PT Madu Baru (PG atau PS Madu Kismo), sistem pembangkit listrik 100% dengan grid PLN 0%. Dihitung 0%,
dikarenakan langganan dari PLN tidak dimanfaatkan dalam sistem pembangkit karena pembangkit mampu menampung daya konsumsi seluruh sektor industri. Hasil total daya yang dihasilkan dari pembangkit 1, 2, dan 3 sebesar 15,024,411 kWh atau tahun dari hasil analisa Homer Energy. Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul Analisis Potensi Limbah Tebu sebagai pembangkit listrik energi biomasa di pabrik gula. Dalam tugas hari ini, penulis membahas mengenai pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan gula di PG Madukismo, Yogyakarta. Bagian 1.2, rumusan masalah. Untuk memudahkan penyusunan tugas hari ini, penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, potensi ampas tebu dalam penyediaan energi listrik. Yang kedua, analisis penerapan ampas tebu di pabrik gula. Bagian 1.3, batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam pembahasan tugas hari ini dibatasi pada 1, pengambilan data hanya dilakukan pabrik gula Madukismo Yogyakarta. Kedua, analisis perhitungan daya dan beban hanya terpusat melalui Homer. Bagian 1.4, tujuan penelitian. Yang pertama, perhitungan potensi ampas tebu dalam penyediaan energi listrik. Dan yang kedua, mengetahui hasil analisa energi biomasa tebu sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan di masyarakat. Bagian 1.5, manfaat penelitian. Penulisan tugas hari ini memberikan manfaat ke beberapa pihak, antara lain yang pertama, manfaat bagi penulis. Manfaat penelitian biomasa bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah bahan bakar yang saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Manfaat bagi universitas. Penulisan tugas hari ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan keinsinyuran untuk pengembangan jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selanjutnya. Manfaat bagi masyarakat dan industri dapat dijadikan sebagai penyedia energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan, dapat menyediakan energi alternatif yang mandiri dan tidak tergantung pada energi fosil, dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang energi alternatif untuk daerah yang tertinggal agar lebih maju dan sejahtera. Bab 2, tinjauan pustaka. Dasar teori berisi pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Bab 3, metode penelitian. Penulisan tugas hari ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau studi research. Studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas akhir. Penelitian lapangan atau field research berupa peninjauan ke lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir setelah dilakukan pengujian, data dan analisa yang diperoleh dan disusun dalam sebuah laporan tertulis. Oke. Contoh proposal kegiatan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, A, judul proposal. Proposal kegiatan halal bihalal akbar Desa Soang. Yang kedua, B, latar belakang. Selanjutnya, ini lebih kecil. Tuh di sini. Ih, ya tabal. Ini. Bagian ketiga, C. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memeriahkan Maulid Nabi, menjalin kerukunan dan kekeluargaan antar masyarakat, mewujudkan desa yang ramah warga. D. Waktu dan tempat pelaksanaan. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Minggu atau Ahad tanggal 28 Oktober 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Balai Warga Desa Soang pukul 3 sampai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut susunannya, harus ada anggaran dana seperti di contoh ini. Seterusnya bagian E, susunan acara kegiatan seperti ini, dan susunan panitia seperti ini. Dan bagian terakhir adalah penutup. Demikian proposal kegiatan halal bihalal Desa Soang yang kami ajukan. Besar harapan kami untuk Bapak Ibu yang dengan senang hati mendukung dan ikut berpartisipasi membantu penambahan dana demi kelancaran acara kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian hasil presentasi telah saya sampaikan. Terima kasih. Salam merdeka literasi. Iya. Terima kasih Francisca.